Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ramani NPM 1960 20 1002. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan masa kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Ini saya akan menjelaskan kebijakan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20. Bank Indonesia bahkan mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan per kapita tinggi selama 10 tahun membuat Indonesia masuk dalam kelompok ekonomi besar dunia tersebut. Presiden Yudhoyono mengklaim rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 sampai 2013 mencapai 5,9%, hanya kalah dari Tiongkok dan India di kelompok tersebut. Pada tahun 2010, perekonomian Indonesia tumbuh menjadi 6,1%, 6,5% tahun 2011, 6,3% pada tahun 2012, dan 5,78% pada tahun 2013. Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan PDB Indonesia pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 9.084 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan sebesar 2.770 triliun. Data BPS juga menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2013 mencapai 36,5 juta. Stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY mampu mengambil kebijakan keamanan nasional, termasuk masalah terorisme yang kemudian diterapkan oleh TNI dan Polri. Citra Indonesia aman. Sejak April 2011, Presiden Yudhoyono menginstruksikan para menteri TNI, Polri, dan kepala daerah untuk bersinergi menangani terorisme dan bentuk kekerasan lain. Pemerintah Presiden Yudhoyono juga melengkapi penanganan terorisme dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan tindakan pidana terorisme. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Suryo Bambang Solisto, mengatakan penanganan kasus terorisme oleh pemerintah Presiden Yudhoyono sangat penting dan menciptakan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Itu ada kaitannya dengan cinta Indonesia. Tidak mungkin akan terjadi arus investasi yang begitu besar kalau tidak ada stabilitas keamanan, ujarnya, dan menambahkan bahwa investor asing yang masuk ke Indonesia dapat mendorong likuiditas harga pasar menjadi lebih baik. Prestasi terakhir Presiden Yudhoyono adalah menjaga stabilitas keamanan nasional saat pemilihan umum 2014. Padahal sebelumnya dari pemungutan suara terasa suasana kekhawatiran akan terjadi rusuh yang membuat nilai rupiah merosot ke 12.000 terhadap US dollar. Presiden Yudhoyono meminta tanggung jawab kedua kandidat untuk mengurus para pendukung agar tidak bertindak yang dapat mengganggu keamanan. TNI dan Polri dikerahkan agar tidak terjadi himbar-himbar yang merugikan perekonomian karena meruntuhkan kepercayaan pasar dan berakibat buruk pada perekonomian. Percakapan Presiden Yudhoyono selama 10 tahun dalam mengelola keamanan dan ekonomi di tengah situasi sulit juga diakui oleh internasional hingga mendorong Indonesia meraih peringkat layak investasi atau level investment grade. Pandangan positif ini tak terlepas dari kehandalan komunikasi internasional Yudhoyono dan para menteri, dan bahwa selama dipimpin Presiden Yudhoyono, Indonesia juga tidak punya musuh secara politis. Secara tak langsung di sana ada kesepakatan tak tertulis dan tak terbaca agar negara-negara penentu tak mengganggu Indonesia.
kata Rian Nugroho, ekonomi dari Universitas Indonesia. 4 pilar dalam pembangunan ekonomi. Yudhoyono berupaya menegakkan 4 pilar pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. 4 pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global. Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Kadin, mengatakan pemerintah Presiden Yudhoyono cukup baik menjaga makro Indonesia meski diterpa cobaan krisis global yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dan krisis finansial. Krisis finansial global yang hanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 hanya 4,5% atau turun dibandingkan tahun 2008 mencapai 6,1%. Angka ini tak terparah negara lain di Asia yang ekonomi anjlok minus 2% bahkan minus 6%. Menurut Latif Adam, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, salah satu alasan Indonesia bisa lulus dari krisis global ada harmonisnya dari Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Latif mengatakan tingkat inflasi terbilang stabil dan cadangan devisa naik secara signifikan. Pada bulan September 2014 mencapai US dollar 111,2 per miliar. Ia berpendapat pemerintah Yudhoyono mampu mengkomunikasikan dan melakukan sinergi antar kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ada banyak inovasi dalam sektor finansial seperti Brand Standardization Program dan Corporate Swap, ujar kepada CCN Indonesia. Latif juga menyebut wacana pemerintah Yudhoyono yang mengusulkan protokol manajemen krisis. Jika ada undang-undang mengenai krisis, maka langkah pemerintah dalam menangani krisis lebih bebas dan efektif, tidak perlu konsultasi dengan DPR dan berpretensi menghambat keputusan. Sayangnya sampai akhir ini pemerintah Yudhoyono protokol ini belum berhasil disahkan. Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono terus berada di dalam koridor positif, terutama ditolong oleh konsumsi lokal yang tinggi ditambah bonus populasi besar. Konsumsi masyarakat menjadi mesin pertumbuhan utama ekonomi dengan kontribusi 5,28%. Diikuti konsumsi pemerintah sebesar 4,8%, investasi 4,71%, ekspor 5,3%, dan impor 1,21%. Daya beli masyarakat yang besar ini membuat Bank Dunia pada Mei lalu menobatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat, lalu Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brazil, Prancis, dan Inggris. Sejumlah kebijakan stimulan juga digencangkan pemerintah Presiden Yudhoyono untuk menjaga ekonomi nasional di level mikro dan mengatasi gelombang pengangguran baru. Kebijakan tersebut antara lain menumbuhkan ekosistem wirausaha di tengah bonus demografi penduduk usia produktif yang mencapai 60% untuk membantu akselerasi ekonomi nasional. Pemberian kredit kepada UMKM dan perbankan misalnya dapat menumbuhkan usaha kecil menengah dan berujung pada lapangan kerja baru. Ekonom Universitas Indonesia Rian Nugroho mengatakan program-program pertumbuhan macam ini membuat ekonomi di tingkat mikro tumbuh. Ini gerakan tidak kesat mata, tapi simulan masyarakat merespon program ini dan saling bersaing untuk bertahan secara mandiri, ujarnya. Untuk menjaga agar rakyat miskin tak terpuruk di tengah krisis global, Rian menilai pemerintah Presiden Yudhoyono bersignifikan membuat kebijakan yang tepat seperti bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan beras miskin, dan terakhir ada penyelenggaraan jaminan sosial. Namun para pengamat menyayangkan subsidi bahan bakar minyak diberi oleh pemerintah Yudhoyono membuat stabilitas yang harus dibayar dengan biaya mahal karena subsidi ini dinilai kurang tepat sasaran dan menciptakan kualitas pertumbuhan ekonomi yang rapuh. Di lain pihak,
seperti yang dicatat oleh BPS, dan dalam 10 tahun terakhir ternyata penurunan jumlah penduduk miskin tidak perlu signifikan dari 36,15 juta orang atau 16,6% menjadi 28,28 juta orang atau 11,25% pada Maret 2014. Angka pengangguran juga demikian dari 10,25 juta atau 9,86% menjadi 7,15 juta atau 5,7%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Ada 7 tindakan cepat pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo. Yang pertama, stabilitas ekonomi makro yang lebih kondusif melalui kebijakan fiskal dan moneter. 2. Pengendalian harga komoditi pokok seperti pangan dan BBM. 3. Pendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit. 4. Mempercepat perairan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan proyek padat karya serta penambah alokasi rasta bebas sejahtera. 5. Mengenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan. 6. Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran terkait dan pembentuk badan pengelolaan dan dana perkebunan BVDV kelapa sawit. 7. Melindungi masyarakat berpendapat rendah dan menggerakkan ekonomi perdesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Tujuan dari paket kebijakan ekonomi Joko Widodo: yang pertama, menggerakkan kembali sektor real Indonesia, meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global. 3. Mengembangkan kooperasi dan usaha kecil menengah. 4. Memperlancar distribusi dan perdagangan barang dan antar daerah dengan efisien rantai pasokan. 5. Mengairkan sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap yang penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% dan yang didapat dari konversi minyak solar ke LPG. 3 langkah paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. 2. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan. Penyederhanaan kebijakan perizinan, penyelesaian tata ruang, penyediaan lahan, mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah, diskresi dalam menyelesaikan hambatan dan perlindungan hukum, serta mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional. 3. Meningkatkan investasi di sektor profesi dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat penghasil rendah, di samping pembukaan peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. 3 langkah mengatasi ekonomi dunia yang lagi lesu dan berdampak pada Indonesia. Pertama, stabilitas ekonomi makro melalui langkah kebijakan fiskal dan moneter berkoordinasi bersama BI, Bank Indonesia dan OJK. 2. Menggerakkan ekonomi real dengan langkah deregulasi, debirokratisasi, dan menggerakkan sektor real. 3. Melindungi ekonomi lemah dan menggerakkan ekonomi perdesaan. 4 langkah dan tujuan menggerakkan ekonomi real. Yang pertama, meningkatkan daya saing industri nasional dengan efisien pengadaan bahan baku, mengurangi bahan industri nasional serta membuat ekspor lebih lancar. Menjamin kepastian usaha dan pengembangan investasi dengan melakukan deregulasi sistem pengupahan, dana ketenaga kerjaan, pengadaan lahan, mempermudah investasi di sektor kelistrikan dan debirokratisasi. 3. Kebijakan
peningkatan kunjungan wisatawan melalui kebijakan bebas visa. 4. Deregulasi sektor energi yang membangun kilang pelancaran pasokan serta diversifikasi ke gas. Mengembangkan ekonomi makro yang kondusif. A. Stabilitas fiskal dan moneter, mempercepat belanja, menguatkan neraca pembayaran. Menegakkan ekonomi nasional. A. Mendorong daya saing industri nasional, deregulasi, debirokrasi, intensif fiskal untuk menggerakkan sektor real. B. Mempercepat proyek strategis nasional. C. Meningkatkan investasi seperti properti. Melindungi masyarakat. A. Stabilitas harga pangan. B. Mempercepat perairan dana desa. C. Menambah sektor perdagangan. Sejak dahulu, porsi peranan perdagangan kita, baik volume perdagangan maupun ekspor dan impor, tidak lebih dari 1%. Nilai perdagangan dunia, bahkan sampai saat ini Indonesia belum banyak mensuplai jenis produk yang dikonsumsi di dunia. Konsumsi produk ekspor kita masih berkisar pada produk primer yang bernilai tambah rendah. Sebaiknya produk-produk yang kita ekspor terus berkembang baik jenis maupun kecanggihan teknologinya. Beban regulasi yang birokrasi menjadi kendala utama efisien perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi dan ekspor. Untuk ekspor terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang, sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang, sehingga sangat besar investasi, regulasi, birokrasi dalam kelancaran perdagangan. Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor, serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Kemampuan bersaing di pasar global bukan semata-mata dari sektor internal dan kepastian sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperhambat perebutan peluang bisnis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemberdayaan koperasi dan UMKM. Koperasi umumnya masih terkesan rancu dalam fungsinya sebagai lembaga usaha ekonomi atau sosial. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan peranan koperasi sebagai bahan usaha yang sejajar dengan bahan usaha konvensional lain justru memperkokoh kehancuran fungsi koperasi tersebut, sehingga koperasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan ragam kemajuan aktivitas bisnis modern dan menyerap berbagai fasilitas untuk berkembang. Usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang sangat lambat untuk meningkatkan skala usahanya karena berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas, seperti masalah fasilitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan sebaliknya. Koperasi dan usaha mikro kecil tidak siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nelayan. Kemampuan nelayan Indonesia sudah sangat terkenal di berbagai negara. Bahkan Konvensi Nelayan Indonesia diakui secara de facto dalam kerjasama ASEAN. Hanya saja umumnya terkendala dengan tingkat pendidikan yang membuat nelayan sulit mendapatkan sertifikat kompetensi. Kehidupan nelayan sangat memprihatinkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah sangat dikarenakan kendala cuaca buruk sepanjang berbagai negara tropis maupun biaya melaut yang tinggi dibandingkan dengan hasil terangkapannya yang sudah menjadi turun-temurun dalam kehidupan nelayan. Mempercepat pencemaran laut dan jenis perikanan yang tidak ditangkap di bawah 200 mil sebagai batas terjauh bagi nelayan kecil. Yang pembatasan peralatan tangkap yang dibandingkan dengan ongkos solar yang tinggi membuat nelayan lebih memilih menyewakan kapal untuk memancing.
ketimbang menangkap ikan. Sektor pariwisata. Indonesia ibarat surga yang dicantungkan ke bumi karena kita memiliki berbagai daya tarik wisata yang bertujuan untuk menyenangkan mata, pemandangan, telinga, musik tradisional, hidung, aroma bunga-bunga, lidah, kuliner, dan kenyamanan lainnya. Angka kunjungan wisata mancanegara masih di bawah Singapura yang hanya memiliki wisata belanja berbagai atraksi, Paris yang menjual fashion dan Eiffel Tower, bahkan Budapest yang hanya terkenal dengan kerajinan bordir dan sebagainya. Indonesia berbagai negara kepulauan yang memiliki sungai dan laut yang luas, disertai dengan pesona biodiversitas, mineral sport dan shore sand dan sound di berbagai wilayah, tetapi tidak banyak kunjungan wisata bahari, jauh dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, bahkan Singapura, apalagi wilayah Grand Butterfield. Berbagai regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama dan dalam pengembangan destinasi wisata dan menarik pelancong bahari yang terkenal sebagai Big Spur Slot. Demikian penjelasan dari kebijakan Presiden SBY dan Jokowi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.